Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Unza, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI selaku penemu metode Hanifidah. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Darwin Jenny MSc. Dan saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah berjuang agar saya bisa kuliah di Unza. Dan tak lupa dosen-dosen yang mengajar di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Melinda Hartini, NIM akhir 0110. Saya dari Prodi Tadris Matematika semester 1. Kali ini kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Di sini sudah ada peta konsep di mana Pancasila sebagai sistem etika yang berada di tengah sebagai judul ada 5 poin. Yang pertama, pengertian etika. Yang kedua, aliran-aliran etika. Yang ketiga, etika Pancasila. Yang keempat, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang kelima, menggali sumber-sumber tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ada 3 sumber, yaitu sumber historis, sumber sosiologi, dan sumber politis. Poin yang pertama yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, atau perasaan, sikap, dan cara berpikir manusia. Etika dalam arti luas yaitu ilmu yang membahas tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas dan etika. Jadi dapat disimpulkan etika yaitu perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk. Yang kedua yaitu aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Contoh dari etika keutamaan yaitu seperti baik hati, terus terang, jujur, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, dan lain sebagainya. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Poin yang ketiga yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan
dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung sila berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Jika tidak ada Pancasila sebagai sistem etika, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran antar pelajar. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain, contohnya penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaraan anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang berkewajiban melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut asap. Poin yang kelima yaitu menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup bermasyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikasi atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P-4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP-7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP-7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuatan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni budaya, dan lain-lain. Keberagaman tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila menjadi alat pemersatu dan perekat bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua golongan dan menghargai dan mengakui keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis adalah pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dan dinamis. Ideologi adalah suatu sistem gagasan atau pemikiran yang menjadi dasar bagi tindakan politik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.